saya coba. Oh ternyata kalau rahimnya di luar itu enggak bisa diambil, plasentanya diambil di luar, enggak bisa, harus dimasukkan di dalam. Padahal rahimnya itu sudah diberi abunya dapur. Abunya dapur, ya Allah. Masya Allah, Nah, saya itu kan hanya membawa, dulu itu hanya ada lisol. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Ifta, di channel kesayangan kita di YouTube RSN Tuban dalam segmen kesayangan kita semua, yaitu Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Yeay. Nah, kali ini kita mengundang bintang tamu yang spesial. Jadi beliau ini banyak pengalamannya di bidangnya, dan juga nanti teman-teman simak deh apa yang bisa diambil dari beliau. Nah, mari kita undang di hari yang super cerah dan menyenangkan ini, Bu Dian. Assalamualaikum. Oh, oke, barengan. Waalaikumsalam. Sami-sami salam. Nggih, Bu Dian, kenalkan saya Ifta. Nggih. Pripun kabarnya jenengan? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nggih, Bu Dian, nanti ini kita ngobrol-ngobrol santai mawon. Nanti ngobrol tentang pengalaman-pengalaman jenengan, mungkin ada cerita seru bisa dibagi ke teman-teman di rumah yang nanti menyaksikan. Nggih. Bu Dian, ini kan saya dengar jenengan iki kan bidan ya. Iya. Itu pripun ceritanya jenengan? Dari awal sudah jadi bidan di Tuban atau pripun? Iya. Tahun 1968 bulan Agustus. Waduh, masih saya ingat diangkat. Nggih. Saya pendidikannya di Madiun. Diangkat di Tuban pertama kali. Tahun 1968. Iya. Itu jenengan langsung di Tuban. Iya. Oh, berarti dari tahun 1968 sampai 2022 ini di Tuban terus. Iya. Dulu bidannya cuman jenengan aja atau sekarang kan bidan kan kata banyak. Nah, itu waktu zaman jenengan dulu, soalnya pas tahun segitu saya aja belum lahir. Iya, ibunya saja baru. Nggih, ibu saya aja baru umur 7 tahun. Nah, nggih. Ribon. Ya itu, saya datang di sini adalah yang pertama di sini bidannya Bu Suncani, namanya Bu Suncani. Yang kedua Ibu Tugirin. Yang ketiga Ibu Srining Hari. Terus yang keempat Ibu Tati Sutati. Yang kelima Ibu Din Sudiarse. Saya adalah bidan yang keenam. Oh, wow. Bidan yang keenam pada tahun 1968. Padahal itu setuban ini berarti bidannya cuman 6 itu aja, Bu. Iya, tadinya cuma dua itu, Bu Suncani dengan Bu Tugirin, kemudian ada terus. Oh, nah kan penduduknya kan banyak. Dulu kan dokter kandungan kan juga belum ada malahan ya. Iya. Berarti kan semua persalinan yang nolong kan bidan. Lah, niku ceritanya pripun, Bu? Kan semua warga Tuban ini banyak, jenengan berenam. Iya. Bidannya sedikit tapi dukun bayinya kan banyak. Oh, dukun setiap bayi. Desa itu ada 2-3 dukun bayi. Oh nggih, terus? Kemudian bidan diserai tugas untuk membimbing dukun bayi. Jadi kalau hari apa itu kursus gitu. Oh gitu. Di kursus ya dulu. Jenengan ngekursus dukun bayi lah. Yeah. Pengalamannya pripun, Bu? Kan dukun bayi sama bidan kan kayaknya kok beda aliran. Yeah. Oleh karena itu dukun bayi itu kalau dengan bidan, oh ya leweh pinter aku. Tapi kowe ra iso nulis to, Mbah, saya gitu kan. Saman kan gak iso nulis to, Mbah. Nggih. Saman kan ngrungokno saja to, Mbah ya. Harus luwih sabar bidannya kalau dengan Mbah Dukun karena dia merasa lebih pandai. Oh gitu. Iya, dia merasa lebih pandai itu karena punya suwuk. Oh, punya suwuk. Orang kalau mau melahirkan di suwuk, di
punya kemenyan itu. Kalau bidan dipanggil ada orang melahirkan yang tidak bisa ditolong dukun, rambut ini sudah gembel kemenyan, disepiuri kemenyan dari mana-mana. Oh gitu. Iya. Berarti pertamanya lahir dulu di dukun. Terus kalau misal nggak bisa kesulitan baru ke bidan. Iya. Nah terus dulu pripun Bu jenengan kan dulu kan akses kesehatan kayaknya kan juga masih belum kayak sekarang ya. Iya. Jadi gini Jeng, saya tahun 68 itu kan merangkap 4 kecamatan. Wow. Kecamatan Merak-Urak, Kecamatan Semanding, Kecamatan Palang, Kecamatan Kota. Lah itu setiap malam, hampir setiap malam itu saya kan tidak pernah tidur, mesti ada dari mana manggil, ya toh ya. Lah itu kalau manggilnya itu sudah telat, baru melangkah, sudah nangis karena sudah meninggal. Ada yang meninggal mati dengan putranya, dengan anaknya yang ada di dalam sudah meninggal. Itu yang lebih menyedihkan itu kalau sudah tahu begitu, waduh tiwas aku teko kene kok orang ngenteni aku, saya gitu. Walah ya. Dulu berarti ini begitu, banyak yang nggak tertolong ya. Banyak yang nggak tertolong. Terus saya tahun 68 akhir tuh ya, tahun 69 itu pernah panggilan di Kecamatan Merak-Urak itu di Desa Sumberjo namanya. Itu naik dokar. Iya. Naik dokar tengah malam lewati jembatan itu mau ambruk Jeng. Ya terus gimana saya dijunjung dengan tukang dokarnya. Ya dijunjung digendong. Iya digendong. Oh terus sampai di sana itu orang yang melahirkan itu. Aduh Jeng, kalau melahirkan kan di bawah toh dulu itu semua di bawah. Kloso itu yang dipakai melahirkan, karena kalau di atas itu katanya nanti diinceng orang gitu katanya, jadi harus di bawah. Nah saya ya gini, aduh dengkule, untungnya kok dengkule bocah ya, saya kan masih bocah saya. Oh iya. Dulu berarti itu usia berapa jenengan tahun 1968? 20 tahun paling 22 ya. Tahun ya. Terus dengkulnya masih bocah. Iya. Terus saya ikut di bawah. Iya harus toh ya. Lah itu aduh Mbah melek toh Mbah gitu. Yang melahirkan kan sudah tua, wong anaknya 7. Anak ke-7. Iya. Oh iya dulu kan anaknya kan banyak-banyak ya, nggak kayak sekarang kan mungkin cuma 2, 3. Dulu anaknya 7. Terus jenengan karena dukun itu kan biasa nyurung Jeng. Oh nggih. Kandungan itu disurung, kalau ndak mau lahir itu disurung, didorong. Sampai rahimnya itu ikut keluar. Oh, prolaps uteri gitu. Iya. Oh, terus jadi saya itu aduh masih pertama kali, tapi saya ndak kurang akal, wong sudah dibenum. Kalau dulu dijadikan bidan itu dibenum jadi bidan ya harus bisa gitu ya. Saya coba. Oh ternyata kalau rahimnya di luar itu ndak bisa diambil, plasentanya diambil di luar, ndak bisa, harus dimasukkan di dalam. Padahal Jeng, rahimnya itu sudah diberi abunya dapur. Ya Allah. Masya Allah Jeng. Nah, saya itu kan hanya membawa, dulu itu hanya ada lisol saja Jeng, anunya itu apa? Alatnya. Untuk desinfeksinya itu hanya membawa lisol, terus infus dengan obat-obat uterus tonika itu. Oh, terus tadi kan keluar ada abunya. Terus saya gini, waduh, iya. Mbah aku gawekno banyu, godhokno banyu sak gitu. Nggih. Sing akeh yo, Dik. Sak gitu. Terus saya air sudah umop itu saya suruh tipasi, Dik, ben gris adem sak gitu. Wong iki tulung dulang terus ombeni kopi, dulang terus dulang, ojo oleh merem sak gitu. Nah, ada setengah jam toh kalau nipasi itu kan baru dingin. Nah, itu terus
saya beri air risol, tak kumbah utersnya itu, rahimnya saya cuci. Sesudah itu saya reposisi, saya masukkan pelan-pelan. Wong saya hanya membawa handskun itu 2 pasang. Nah kalau sekarang kan banyak dijual di apotek. Dulu itu ya hanya punya 2 pasang, 3 pasang gitu. 2 pasang, 3 pasang aja. Iya. Terus saya reposisi, sudah bisa ya. Melek yo. Rodok loro saithik yo saya gitu kan. Terus saya masukkan plasenta manual, saya manual plasentanya terus jadi teman-teman yang di rumah kan mungkin nggak dari kesehatan ya, jadi manual plasenta itu mengeluarkan plasentanya secara manual dengan menggunakan tangan gitu ya, kalau misalnya teman di rumah nggak tahu lah itu, tapi posisi uterusnya sudah dimasukkan dalam. Sudah, terus kan ada dukunya saya suruh tolong dicekeli, dipegang gini, dipegang. Ya. Terus sudah kena ya Jeng ya. Alhamdulillah kena. Tapi bayinya sudah saya potong duluan dulu. Tadinya ya enggak dipotong ya, masih di situ bayinya itu. Bayinya masih nempel. Iya. Gitu. Terus sampai kademen gitu. Nah, umpama sekarang gitu ya sudah kedinginan, sudah kalau kedinginan itu apa kok selalu hipotermi. Tapi dulu itu ya Allah sendiri ya yang memberikan kekuatan pada bayi itu, kok enggak hipotermi, kok ya diberi selamat gitu ya. Iya, terus itu sudah piye wis penak sudah. Terus saya dulu itu tidak ada obat amoksilin, tidak ada obat ya penisilin prokain itu. Penisilin prokain. Iya, yang dioplos. Iya itu. Yang masih suntik ya berarti suntik, ya. Iya. Jadi penisilin prokain itu sejenis antibiotik guys untuk teman-teman di rumah ya. Lah sepetnya itu ya masih logam, bukan sepet disposable seperti sekarang. Logam yang dibersihkan, digodok itu. Gitu ya. Iya toh Jeng. Berarti akhirnya masuk antibiotik penisilin prokain itu. Iya. Nah nyedotnya kan juga rodok berat. Kalau penisilin yang oli itu berat, kalau yang penprok itu enggak berat. Terus habis itu? Habis itu, waduh, ini gimana ya Mbah? Sampeyan sok mbeneh ojo mbok surung yo nek nek nulung yo. Nek kira-kira 2 jam kudu wati wis ora metu ndang nyeluk bidan yo Mbah yo sakitu. Saya los saja. Soalnya dukunya kan sudah menciring kalau tidak dilus itu. Iya, sudah marah. Iya, kita harus super sabar, Jeng. Harus super sabar ya. Terus yang tadi ibunya akhirnya niki selamat. Alhamdulillah Jeng, semua itu karena pertolongan Allah ya. Yang memberi selamat bukan saya tapi Allah sendiri ya. Alhamdulillah. Padahal dulu kondisinya maksudnya minimalis. Iya. Handskun juga terbatas, terus belum ada dokter kandungan, posisi uterus di luar, ya ternyata alhamdulillah ibu sama bayinya selamat dua-duanya. Wah, alhamdulillah. Nah kalau cerita seru yang lain apa, Budian? Pas sebagai bidan menolong. Nah, saya sebelum masih dinas di kamar bersalin, itu kan kepala dinasnya namanya Dokter Rahmat, Dokter Coa itu ya. Terus saya itu kamar bersalin Tuban. Iya, kamar bersalin Tuban. Ada orang yang bayinya itu meninggal di dalam. Dulu kalau meninggal di dalam kan didekapitasi saja ya. Dekapitasi itu dipotongi di dalam. Dulu gitu ya, belum ada dokter spesialis, masih dokter umum. Terus nah, saya itu dengan itu kalau namanya piket itu gitu. Budian aja yang mengambil. Ya Allah dokter, apa kon mutilasi? Saya itu nangis. Nangis. Dulu ya, masih kayak gitu ya. Sekarang dengar mutilasi, aku disekene mutilasi.
Oh, berarti kalau ngelihat perkembangan zaman sekarang ya alhamdulillah ya ibu-ibu hamil sekarang banyak sudah dosanya saya dulu Jeng. Tapi dosa dinas saya. Nggih, kan itu kan posisinya kan juga penyelamatan nyawa juga. Nyawanya ibunya atau kalau nggak dikeluarkan kan juga nanti jadinya mengancam nyawa ibunya juga. Padahal posisi janin kan sudah meninggal. Ini yang perlu kita maksudnya syukuri zaman sekarang kalau sekarang kesehatan ini sudah luar biasa, sudah majunya dibanding yang dulu. Jadi akses ibu-ibu hamil untuk ke dokter kandungan, ke bidan itu sudah lebih gampang, terus dapat akses kesehatan kayak alat-alatnya itu juga sekarang sudah lebih canggih dibanding yang dulu waktu zaman Budian masih praktek pertama kali ya Bu ya. Itu masih usia 22 tahun masih muda menangani yang macam gitu, masih harus ngomong-ngomong sama dukun gitu ya. Nah dulu pernah bentrok nggak jenengan sama dukun? Selama saya jadi bidan saya memang tidak pernah bentrok dengan siapapun, Jeng. Saya lebih baik mengalah, karena mengalah bukan orang yang kalah, tapi mengalah itu adalah untuk sementara waktu. Nanti kalau ada waktu yang lain dia salah kan saya yang menang. Jadi nunggu waktunya yang tepat, waktu yang tepat, waktu yang menjawab gitu ya. Sekarang nggak perlu yang nabrak-nabrak gitu, nggak usah gitu. Nah kan jenengan kan dari menjadi bidan dari tahun 1968. Nah itu waktu jadi bidan atau apa ada megang program yang mensukseskan kesehatan ibu dan anak di Tuban mboten? Kan dulu kan kayaknya masih sedikit nggih tenaga kesehatan. Saya itu karena bidan yang pertama kali ditatar tentang KB Jeng tahun 70. Nggih, Saya ditatar tentang KB karena saya itu bidan yang paling muda yang dinas di kota. Dibuat bal-balan oleh teman-teman karena detasir, disuruh detasir gitu ya. Kalau ada bidan dulu kan hanya 5 kawedanan itu bidannya 1, Jatirogo 1, Gunarlin itu. Kemudian di Kecamatan Rengel 1 di Mbak Butati itu. Kemudian di Bangilan 1 Budin Sudiarse. Dan di daerah Tambak Boyo itu siapa dulu belum ada, masih dirangkap-rangkap. Jadi kan masih ingat banget ya. Iya. Tahun 70 itu saya ditatar. Padahal tahun 70 itu saya baru nikah. Tanggal 9 tanggal berapa September saya lupa. 10 September saya menikah. Iya. Terus habis itu ditatar di Bendul Merisi. Selama 3 minggu Jeng. Kalau waktu sekarang penataran itu kan ya kalau praktek itu kan juga sudah sebegitu baiknya ya kalau sekarang. Dulu itu Jeng wong cuma disuruh melihat saja loh, melihat. Dokternya yang memasang saya suruh melihat. Orang kalau melihat itu kan pikirannya bisa masuk ke pikiran, bisa ndak. Iya kalau melihat itu kalau ndak ada orang seriwet-seriwet gitu ya ndak dipikir ya. Kalau sudah terganggu, ingat yang di rumah, ingat suaminya siapa yang memberikan makan saya gitu. Gitu ya. Terus jenengan ditata selama 3 minggu tentang penggunaan KB. Terus jadi teori dan praktek. Prakteknya di Bendul Merisi itu waktunya itu Dokter Beni dulu. Dokter Beni yang sabar. Terus implementasinya di Tuban, pripun? Di Tuban saya pulang ya. Nah, sudah jadi bidan sak kabupaten selama 4 tahun. Dalam program KB. Iya, program KB. Itu KB-nya masih KB yang apa? Pasang IUD tok itu yang ada. Hanya itu saja yang. Dulu pasang IUD. Pertama kali kan ya. Iya.
Oh gitu. Jadi hanya pasang IUD saja adanya itu. Itu berarti dengan satu-satunya bidan yang masang IUD. Oleh karena itu Jeng, semua teman-teman yang saya datangi, kapanpun, tengah malam pun kalau ada apa-apa saya ya dipanggil ke Manjung, Montong, ke Jatirogo, tengah malam itu ya harus berangkat. Karena saya yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab masang KB-nya itu ya. Itu. Kemudian pada waktu sudah Jeng ya, saya jadi bidan 4 tahun itu kesel. Saya itu hamil. Hamil sendiri toh ya. Hamil dengan bapaknya toh ya. Iya. Tapi oleh Dokter Adi Rosli Swargi itu saya dimarahi, Dian, kamu cepet-cepet cuti, ada apa? Saya disuruh cuti yang baru 7 bulan. Lah kamu jadi bidan KB kok hamil? Lah saya baru hamil pertama kali toh dokter, masuk gak oleh saya. Terus akhirnya pripun? Akhirnya 8 bulan saya terpaksa saya tinggalkan, sudah biar. Terus nanti masang KB sinten, Bu? Ya itu Bu Sri Ninghari. Akhirnya sudah ada yang lain. Ada yang tua ganti. Itu ya, tapi dia tidak ditatar. Tapi yang ditatar itu hanya jenengan. Alah. Terus kalau terus selain itu terus semua ditatar gitu loh. Sesudah saya itu baru ditatar semuanya. Akhirnya ada penggantinya yang bisa membackup gitu kalau Mas jenengan nggak bisa loh. Lah dulu ada kesulitannya nggak waktu dulu kan mungkin orang-orang zaman dulu kan anaknya banyak disuruh pasang KB purun buatan. Dulu ya pokoknya Koramil dan Polsek, kepolisian dan tentara digiring jenggiring. Dulu orang-orang desa kan mau ada KB gitu delik di hutan. Delik di sawah. Kenapa kok delik? Ya takut Jeng. Takut. Oleh karena itu saya banyak dosa itu gini Jeng. Waduh saya itu perempuan kok yo meksa. Saya terpaksa karena tugas. Dulu itu kalau ada orang yang mau pasang, yang giring itu Koramil dan kepolisian. Bidannya sudah di dalam itu sudah memegang handskunnya itu padahal cuma 5 pasang 10 pasang paling banyak. Terus saya merebus air di kompor. Itu kalau habis masang itu tangan saya pakai handskun itu tak celup di kompor gitu biar steril. Dulu gitu ya, sterilnya masih yang itu makanya banyak yang ya itu nggak tahu kalau umpamanya gitu ya. Untungnya Allah itu kasihan sama bidannya ya. Mau saya pertama kali masang timbang bilo itu sudah mau digantol larit orang, saya sembunyi di bawah meja. Kenapa kok jenengan pada digantol larit? Boleh kan orang Kembang Bilo itu kan bacokan dulu Jeng. Zaman dulu gitu ya. Nah, istrinya pulang dulu itu hanya motivasi bukan komunikasi yang diberikan pada orang itu tidak wawancara baiknya begini. Pokoknya melok KB pasang ora apa-apa gitu. Padahal apa-apa toh ya. Kalau habis dipasang kan perdarahan, enggak diberitahu itu. Tapi kan perdarahannya sebenarnya kan masih wajar. Cuman orang zaman dulu ya mungkin sulit untuk nerima gitu nje. Terus akhirnya tadi jenengan pripun yang tadi mau rencana di gantol sama terus akhirnya delik jenengan. Saya delik itu ya teman-teman kan sudah memanggil suaminya itu Rene tepak gak apa-apa bidan iku ora apa-apa kok engko lak wis gak perdarahan gitu. Terus saya baru memberitahu. Dulu kan motivasi terus duduhno apike tok. Padahal kan tidak semua cocok orang IUD itu tidak semua cocok. Kan harus diberitahu, harus diberi penjelasan, harus plus minusnya kayak gitu. Nanti kalau di rumah jangan dipakai
Dulu ya Pak. Sekarang kan harus 2 orang datangnya. Kalau dulu kan suaminya enggak mau tahu. Yang disuruh hanya istrinya saja, yang dipaksa itu istrinya saja. Oh, nggih gitu. Pada waktu itu kan kalau sudah terpaksa begitu orangnya sudah ndredeg enggak apa-apa, aku ranggo apa lho, ranggo apa saya gitu. Persis kayak ituin anak kecil. Iya, padahal saya sudah membawa peralatan. Oh gitu. Saya sampai pernah abortus di jalan itu karena dia merasa berdosa itu. Oh, jenengan pernah riwayat abortus? Iya. Anak kedua. Oh, anak kedua berarti sempat keguguran gitu ya? Iya. Pas jalan terus keguguran gitu jenengan? Ya dari daerah Montong sana, malam hari baru pulang. Karena kan banyak yang dipasang itu 50, 70 gitu lah, seorang diri. Oh iya. Oh, terus pulangnya sampai di namanya Manjung itu di tengah hutan, ndak dapat pintu, sudah dikancing oleh perhutani. Oh. Lah saya membawa anak saya yang barep itu baru umur 20 bulan, ndak tahu umur 1,5 tahun gitu. Nah kan sudah nangis mulai pagi. Ada itu. Oh dulu, terima kasih ya Bu Dian. Bu Dian ini berarti termasuk salah satu yang memperjuangkan kesehatan ibu dan anak di Tuban dulu. Bayangkan dengan maksudnya posisi ya kayak tadi satu orang bisa masang 50 sampai 70, bisa nolong juga setiap waktu karena memang jumlahnya juga terbatas untuk yang tenaga kesehatan. Jadi malam ya mau nggak mau pasti datang karena gantinya juga tidak banyak gitu ya. Nah kalau jenengan sekarang kegiatannya apa Bu Dian? Sekarang saya sudah merdeka. Karena saya semenjak tahun 2002 sebelum pensiun itu suami saya sudah membuatkan klinik bersalin saya di rumah, tidak pernah panggilan. Kalau soalnya suami saya kalau saya sudah panggilan itu sehari semalam itu pernah tidak pulang karena gonta-ganti panggilan ke sana kemari kadang-kadang sehari dapat 6 orang. Padahal ada teman saya itu saya suruh ya tidak berani, soalnya di sini kan ya daerahnya memang Tuban itu kan misuwur daerahnya dulu ya. Oh gitu. Jadi lah terus kalau apa namanya sekarang masih nolong persalinan jenengan? Saya 2006 sudah tutup kerekep tidak menolong karena suami saya tidak boleh. Saya itu jadi ketua organisasi itu loh 3 periode 15 tahun. Waduh hebat. Ini organisasi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tuban. Iya, yang mendirikan ya saya dengan Bu Margiati dengan Bu Susilo Wulan, hanya 3 orang. Oh, wow. 15 tahun ya menjabat jadi ketuanya IBI Cabang Tuban. Jadi berdirinya tahun 82, Juni 82, saya jadi sekretaris. Bu Margiati itu jadi ketua. Terus Bu Susilo Wulan wakil ketua. Tapi ketuanya enggak mau kalau di seluruh penataran gitu. Nggak ketua cabangnya kowe ae sing budal ya saya. Pokoknya saya itu digawe kalah-kalahan, Mas. Nah, Pak ya jadinya kan bisa nolong banyak orang karena ilmunya banyak dengan Nah, ini saya dengar jenengan jadi modin nggih. Itu tahun 2002. Dari kapan jenengan? Itu saya gini sebelum Muslimat NU itu menatar modin perempuan karena di Tuban itu kalau modin perempuan itu jarang ada yang mau. Nah saya di Sendangarjo itu kok kasihan yang ada di Mbak Turetno saja. Terus saya gini, ayo bismillah aku tak tahun 2002 itu saya mengikuti Mbah Modin, Mbak Turetno, Mbah Jafar itu. Mbah, aku tak sinau karo sampean ya Mbah saya gitu. Nggih monggo, saya ikut selama 1 bulan. Kalau ada panggilan orang yang meninggal itu mandikan jenazah. Terus setelah itu saya, Mbah aku wis wani dhewe Mbah, aku tak dhewe ya Mbah ya. Nggih monggo gitu.
bagus orangnya itu. Yang laki-laki juga mudin, yang perempuan juga mudin. Oh, berarti jenengan jadi mudin tahun 2002 ya. Berarti sudah 20 tahun menjadi mudin, menjadi bidan total berapa tahun berarti tadi? 1968 sampai kalau menjadi 2006. bidan ya 68 sampai sekarang kan masih bidan. Oh iya benar juga. Masih ya, statusnya masih bidan, cuman nolongnya tidak menolong ya. Nolongnya sampai tahun 2006 berarti ada 40 tahunan lebih. Ya tidak, 2006 tidak berhenti, tapi kan saya menjadi dosennya Akbid NU. Oh, gitu. Saya kan masih memberikan pelajaran di Akbid NU, juga prakteknya juga di Akbid NU. Oh gitu. Ya. Jadi Akbid NU berdiri itu juga Pak Murid dengan saya juga. Juga saya terlibat ya, karena saya ketua cabang sampai tahun 2010 ya. Oh di Akbid itu sampai 2010 ya. Terus 2010 saya itu sudah ganti ketua cabang. Saya kan posisi vakum ya masih mulang, tapi mengajarnya enggak sampai seperti waktu yang dulu. Saya dijemput orang Jakarta. Namanya kok saya lupa ya Jeng ya, siapa itu orang banyak Jeng jemput loh. Saya ndredeg Jeng. Dijemput buat apa jenengan? Dijemput, diajak mendirikan Akbid Anindya. Oh, di mana itu? Itu di sebelahnya Hotel Mustika. Oh. Di SMEA YPK. Oh iya. Dulu. Saya 5 tahun di situ. Oh, etok-etoknya saya dijadikan direktur kok orang. Naruh apa kok dijadikan direktur, tapi saya itu ya jadi ibu asrama, ya mengajar. Saya ndak mau diberi gajian tiap bulan, ndak mau. Saya terpaksa nanti mendaan. Kalau saya ngajar ya mau diberi gaji, tapi kalau saya ndak ngajar ndak mau. Saya lebih baik dengan tukang cuci, tukang masak, membantu masakan mahasiswa. Oh gitu. Iya. Oh itu 5 tahun ya di 5 tahun. Akbid Anindya. Bersama-sama Bu Iskandariati. Mendirikan Akbid ya, itu. Bu Samiatun itu. Oh sekarang tapi sudah tidak ada ya Akbid Anindya itu ya. Akbid Anindya hanya 5 tahun saya sudah serahkan ke Salatiga. Saya tidak mau. Sekarang ke Salatiga. Berat ya. Oh gitu. Berarti hanya 5 tahun ya. Berarti Bu Dian ini ya bidan, ya pengajar, ya mudin, maksudnya bermanfaat lah untuk ya ketua jamaah tahlil. Oh, ketua jamaah tahlil. Jamaah tahlil teng pundi? Saya dulu kan mualaf to, Jeng. Oh, nggih. Tahun berapa jenengan mualaf? Saya itu tahun 70 kawin dengan bapaknya, tapi dinikahkan secara Islam karena saya Nasrani. Tapi wong saya sudah kadung cintung sama calon suami saya, ya saya itu sampai ndak bisa Al-Fatihah, disuruh syahadat itu loh. Saya ndak dosa nanti saya gitu, karena saya pindah agama saya gitu. Sampai 83 saya bertahan masuk ke gereja lagi, tapi saya jarang-jarang. 83 saya mimpi Jeng. Suami saya itu kan sejak jadi manten dengan saya sampai meninggal, sampai dipanggil oleh Allah itu ndak pasti sholat tahajud. Nah, saya itu mimpi didatangi orang yang berpakaian putih, disuruh mengikuti sholat tahajud 5 Mei 3 Mei 83 saya. Terus saya mengikuti di belakang suami saya sampai sekarang. Oh gitu, alhamdulillah.
Jadi tadi ya bidan, ya pengajar, ya ketua organisasi, ya mudin, ya ketua jamaah tahlil. Alhamdulillah. Sampai sekarang mau berhenti ketua jamaah tahlil belum boleh, katanya sampai besok purna loh, sampai mati. Apa yang penting itu kan nanti bermanfaat dan jenengan kan juga biar ada kumpulannya kan seneng toh. Tapi karena ketua jamaah tahlil itu bukan membina tentang agamanya, karena saya kan masih anak TK atau agamanya Islam ya. Jadi sudah ada pembinanya 5, terus saya hanya menggerakkan saja. Oh gitu, mantep, alhamdulillah. Budian, terima kasih waktunya sama ceritanya seru sekali. Jadi tentang bagaimana Budian dulu di Tuban pas masih zaman awal-awal belum ada fasilitas kesehatan seperti sekarang, bagaimana strugglingnya beliau menyelamatkan ibu dan anak sampai sekarang alhamdulillah beliau juga masih aktif jadi mudin, masih aktif jadi ketua jamaah tahlil, meskipun sekarang tidak menolong lagi tapi juga ilmunya sempat diberikan di Akbid waktu itu. Mohon maaf. Matur nuwun Budian waktunya, rawuhnya ke sini. Semoga kalau saya pribadi sih ya mendapatkan inspirasi kalau meskipun kita keterbatasan alat, pokoknya kalau kita memang ada pengen nolong ya kita harus cari cara, termasuk tadi dibopong sama Bapak Dokar buat menyelamatkan ibunya gitu nggih. Ya terima kasih Budian, semoga sehat-sehat selalu, matur nuwun rawuhnya, dan terima kasih untuk teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan kita berdua. Budian ini ayo penutupan videonya. Nanti kalau saya ngomong Nukleus Podcast, jenengan dan saya barengan ngobrol santai dan maknyus. Oke. Saya beri aba-aba nggih. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Oke, dadah. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.